Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ngopi dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Bang Eki dalam program Ngopi Ngobrol Hangat, membahas hal-hal menarik dan bermanfaat. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda untuk ngopi bersama nih dengan salah satu tokoh perempuan yang ada di Kabupaten Siak, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak, Ketua Dekranasda Kabupaten Siak, dan juga Bunda PAUD serta Bunda Literasi Kabupaten Siak. Beliau adalah Ibu Rasidah Alfedri yang pada hari ini sudah bersama saya di program Ngopi. Untuk itu tetaplah bersama saya di Ngopi Ngobrol Hangat, membahas hal-hal menarik dan bermanfaat. Ya, pemirsa Ngopi, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ditemani oleh Ibu Rasidah Alfedri, Ketua Dekranasda, Ketua Tim Penggerak PKK, Bunda PAUD, Bunda Literasi juga ya Bu. Oke, ini beberapa waktu yang lalu kan Ibu baru saja dilantik sebagai Ketua Dekranasda Kabupaten Siak. Ke depan nih, Dekranasda akan seperti apa? Alhamdulillah pada tanggal 30 Agustus kemarin, kita bersama 8 kabupaten kota di Provinsi Riau dilantik menjadi Ketua Dekranasda Kabupaten Siak, yang mana program kita dari Dekranasda Kabupaten Siak ke depannya sebenarnya ada memang beberapa program yang kita laksanakan, yang kita bekerja sama dengan CSR perusahaan, ya antara lain alhamdulillah dengan PT Persi kita bekerja sama untuk pelatihan tenun. Tetapi kita di sini menggunakan pelatihannya menggunakan alat tenun yang sederhana. Kemudian kita juga bekerja sama dengan BOB. Insya Allah kita melaksanakan pelatihan membatik. Kita mengundang memang pelatihnya dari Yogyakarta. Sebenarnya ini udah lama mau kita laksanakan, tapi karena kebetulan di Jogja kan masih zona merah, maka kegiatan tersebut kita undur. Tapi insya Allah akhir tahun ini tetap kita laksanakan kegiatan tersebut. Kemudian kita juga melaksanakan rencananya dalam rangka ulang tahun Kabupaten Siak. Kita rencananya melaksanakan lomba desain motif dan lomba desain batik dan tenun Siak. Oke, berarti ke depan Dekranasda masih mencoba untuk menjaring mitra usaha ya? Insya Allah dengan ya. perusahaan, kemudian ada pembinaan-pembinaan untuk ekonomi kerakyatan seperti pelatihan-pelatihan tadi. Iya, sebenarnya pelatihan ini juga sebelumnya sudah banyak kita laksanakan. Contohnya kemarin kita ada pelatihan merajut, kemudian ada pelatihan dari lidi yang dilaksanakan di kecamatan, ada di Kandis, ada di Tualang, dan ada di Sungai Apit. Oke, nah ini Bu, di masa pandemi ini sebenarnya tantangan bagi Dekranasda ini sangat besar, karena Dekranasda juga mewadahi pusat-pusat kerajinan yang ada di Kabupaten Siak. Seperti apa sih Bu yang dilakukan oleh Dekranasda untuk tetap bisa membantu para pengrajin kita? Iya, yang pertama kami sudah sampaikan ada yang melalui media sosial, kemudian ada juga kami turun ke kecamatan-kecamatan. Kami di Dekranasda Kabupaten Siak, salah satunya adalah membantu mempromosikan kerajinan-kerajinan dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Dan insya Allah pada hari ini kita juga bekerja sama dengan UMKM untuk melaksanakan bazar dengan diskon 50%, tetapi UMKM itu tetap dia menjual dengan mendapatkan uangnya dari hasil yang biasanya, tetapi kita dari Dekranasda yang mensubsidi 50%-nya ya. Berarti ada subsidi nih? Iya, apa ya namanya, subsidi silang ya antara Dekranasda dengan UMKM. Oke. Nah, Ibu sendiri sebagai ketua sekaligus pembina Dekranasda, bagaimana sih Bu melihat potensi kerajinan yang ada di Kabupaten Siak ini? Bisakah bersaing dengan daerah lain, atau ini mungkin sebenarnya peluang yang besar ini untuk mengangkat nama Kabupaten Siak? Iya. Saya juga pernah menanyakan ya berapa jumlah UMKM yang ada di Kabupaten Siak. Alhamdulillah sampai saat ini jumlahnya itu sekitar 18.000 UMKM, iya, UMKM yang ada di Kabupaten Siak, yang mana tentu macam-macam ya kegiatannya, ada kuliner, ada fashion, kemudian juga ada kerajinan-kerajinan dan lain sebagainya.
Tentu dari 18.000 UMKM itu banyak tenaga kerja yang terserap. Oleh karena itu tentu ini merupakan potensi besar bagi kita, apalagi sebahagian masyarakat kita juga tertumpang untuk pendapatannya di UMKM tersebut. Mudah-mudahan kita memiliki inovasi-inovasi, kemudian mungkin promosi yang lebih gencar lagi, sehingga mudah-mudahan UMKM di Kabupaten Siak ini semakin berkembang, sehingga income pendapatan masyarakat Kabupaten Siak juga meningkat, sehingga mudah-mudahan itu membantu masyarakat Kabupaten Siak ke depannya menjadi lebih baik, walaupun sekarang ini kita dalam masa pandemi. Selalu saya sampaikan, kalau kita tidak bisa menjual langsung, mungkin kita bisa melalui online. Oke. Nah, ini Bu, 18.000 UMKM yang ada di Kabupaten Siak ini potensinya sangat besar. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi kendala Bu bagi para pelaku UMKM, khususnya di kerajinan ini? Kalau misalnya UMKM yang lain seperti kuliner ini kayaknya masih jalan. Ya? Tapi yang berbentuk kerajinan, batik, tenun ini, apalagi di masa pandemi ini mereka cukup harus berjuang keras. Iya, betul. Apalagi sekarang ini dalam keadaan pandemi, kita ketahui seluruh, maksudnya itu bukan hanya Kabupaten Siak, tapi mungkin di seluruh dunia kita sekarang ini kan mengalami kesulitan. Tapi mudah-mudahan dengan promosi yang gencar ya, kemudian saya katakan tadi dengan inovasi-inovasi yang kita lakukan, mudah-mudahan potensi itu dapat terus kita gali, sehingga mudah-mudahan pendapatan daripada UMKM ini juga kita harapkan tidaklah menurun tetapi terus meningkat, harapan saya. Nah, makanya juga di tahun ini Dekranasda juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan, iya, dengan jadi CSR. bisa merangkul nih semua pihak. Mudah-mudahan ya. Dan kami sebenarnya juga, karena kita ini kan Dekranasda ini merupakan suatu wadah untuk membina, kemudian juga mengembangkan, melestarikan kerajinan budaya-budaya. Kami selalu menyampaikan siapapun yang ingin dipromosikan, dibantu untuk penjualannya, kami Dekranasda Kabupaten Siak siap untuk membantu. Oke, artinya Dekranasda ini membuka keran bagi siapa saja, iya, terutama untuk para pengrajin yang ada di Kabupaten Siak. Iya, karena insya Allah lah, kalau misalnya walaupun kemarin kita mengalami pandemi, ada juga beberapa kali kita melaksanakan pameran. Pameran itu kan meminta kerajinan-kerajinan yang merupakan ciri khas dari kecamatan. Itu kami minta memang dari kecamatan-kecamatan, sehingga mudah-mudahan dengan demikian maka bisa juga kita membantu mempromosikan hasil kerajinan-kerajinan dari masyarakat tersebut. Nah, seperti ini Bu, kan kita berada nih di ruangan display dari Dekranasda Kabupaten Siak. Iya. Kalau kita melihat di sini banyak sekali nih kerajinan-kerajinan yang memang produk-produk lokal yang ada di Kabupaten iya. Siak. Nah, begini Bu, kadang kita di luar mendengar nih, oh yang bisa masuk ke Dekranasda itu hanya orang-orang tertentu iya, saja itulah yang kenal dengan Siak dan iya. Ada nggak SOP atau standar yang ditetapkan oleh Dekranasda, produk-produk apa sih yang boleh dimasuk di sini, bisa di-display gitu. Jadi semuanya biar tahu nih, iya, biar clear juga. Sebenarnya itulah yang saya rasakan pertama kali di sini ya. Saya melihat kayaknya Dekranasda ini merupakan tempat hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sini. Saya sudah berpikir juga beberapa kali ingin saya buat di depan itu juga spanduk gitu kan. Sehingga maksudnya semua lapisan masyarakat bisa ke sini. Kalau untuk yang menitipkan barang di sini, siapapun seperti saya sampaikan tadi bisa. Malah ada salah satu pengrajin penenun di Sungai Apit yang memang penenunnya secara tradisional. Dia juga mohon bantuan kepada kita. Insya Allah kalau memang dia membutuhkan bahan baku dan lain sebagainya, kalau selagi Dekranasda memiliki dana, akan selalu kami bantu. Begitu juga dengan pengrajin-pengrajin yang lain. Cuma selalu saya katakan, Dekranasda ini kan memang swadaya. Kami juga tidak ada dibantu oleh Pemda selama tidak boleh dana hibah kemarin kan diberikan. Itulah dana yang disinilah yang kami olah, yang kami berikan, yang kami bantu bagi pengrajin-pengrajin, tetapi tentunya semampu dan sebisa kami. Ya. Oke, artinya Dekranasda membuka peluang bagi siapa saja, terutama untuk para pelaku UMKM untuk bisa juga bisa menitipkan hasilnya ke sini. Iya. Ya, bagaimanapun juga Dekranasda juga sudah membuka diri nih untuk siapa saja. Baiklah pemirsa Ngopi, tetaplah mungkin bersama bisa saya kami. tambahkan ya. Iya.
Termasuk di sini saya ingin menyampaikan karena UMKM kita ini kan yang membatik kan memang banyak, bukan hanya Dekranasda. Dekranasda kebetulan ada memang namanya Rumah Batik Istana, tetapi selain itu kan banyak kawan-kawan lain yang memang juga ada membuka usaha batik. Kami sudah sampaikan silahkan diletakkan di Dekranasda, kita saling bekerja sama. Kami insya Allah juga ikut mempromosikan. Oke, baik. Sudah sangat jelas sekali pemirsa, dan tetaplah bersama kami di program Ngopi. Ya, pemirsa masih di program Ngopi bersama Ketua Dekranasda Kabupaten Siak. Dan Bu, ini barang-barang yang di display ini kan juga berkaitan dengan harga. Iya. Nah, ini sering juga kita dengar, oh kalau udah masuk Dekranasda nanti harganya jadi mahal. Nah, sebenarnya kalau harga ini gimana sih patokannya? Iya. Jadi harga ini kan kan dari pengrajin nih diberikan ke Dekranasda. Kesepakatan kami kemarin kalau tidak salah kita mengambil untung 10% ya dari yang di harga yang disampaikan oleh pengrajin. Terus yang 10% itulah yang kami gunakan untuk administrasi, untuk anak-anak yang memang bekerja di sini. Dan sebenarnya kalau kita ingin mengambil keuntungan dari sini kan bisa saja ya, tetapi pengurus Dekranasda sudah bersepakat apapun hasil yang kita dapat dari Dekranasda tetap digunakan atau ditabung di bendahara. Itulah yang kami lakukan dengan kegiatan Dekranasda berbagi. Kemudian kami membantu memang ada pengrajin-pengrajin yang membutuhkan yang seperti saya katakan tadi. Jadi keuntungan daripada Dekranasda ini sedikit pun tidak ada Dekranasda mengambil, malah kami yang selalu memang saya bersyukur punya pengurus yang memang jiwa sosialnya bagus ya. Kami yang selalu memang iuran sedikit demi sedikit ya untuk membantu memang kawan-kawan yang membutuhkan, masyarakat yang membutuhkan, alhamdulillah. Artinya sebenarnya Dekranasda juga membantu, kemudian apa yang didapat juga dikembalikan. Iya, dikembalikan ke masyarakat. Oke. Tetapi kesepakatan kami kalau tidak salah 10% ya 10% itu. 10% dari harga yang diberikan oleh pengrajin. Iya. Oke, baik Ibu. Ketika kita bicara Dekranasda, ada pokja lain yang harus kita sentuh juga, iya. PKK Kabupaten Siak. Nah, ini bagaimana gerak PKK saat ini? Iya. Ya karena ini kan berhubungan dengan pembinaan keluarga juga. Iya betul. Karena memang otomatis ya sebagai istri bupati, saya harus sanggup tidak sanggup, mau tidak mau, itu sebagai ketua tim penggerak PKK. Cuma kalau ketua tim penggerak PKK, kita itu di PKK itu memang sudah ada pokja-pokjanya, artinya sudah punya kelompok-kelompok kerja, yang mana kelompok-kelompok kerja ini mereka membidangi, sudah ada bidang khususnya, sehingga mungkin saya sebagai ketua di sana hanya untuk mengarahkan saja lagi. Selanjutnya karena juga kalau PKK Kabupaten kami memang tidak dapat anggaran seperti yang saya katakan tadi karena dana hibah tidak boleh. Tetapi insya Allah PKK Kecamatan, PKK Kampung, mereka dapat anggaran setiap tahunnya. Sehingga mereka juga bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan program prioritas yang telah ditetapkan hasil Rakernas ke-8 kemarin. Nah, salah satu program ini yang Eki dengar itu adalah memerangi stunting. Iya, betul. Nah, ini seperti apa sih Bu yang dilakukan oleh PKK? Iya. Kalau yang stunting ini memang program prioritas pertama sebenarnya. Stunting ini adalah program prioritas Pokja 4 karena Pokja 4 itu dia membidangi bidang kesehatan. Tetapi kemarin kita sudah disampaikan oleh Ketua Umum PKK Pusat Ibu Tito bahwa semua Pokja itu Pokja 1, 2, 3, 4 apapun kegiatannya harus dikaitkan dengan kegiatan stunting. Saya contohkan kalau Pokja 1 ada pola asuh ya. Pola asuh itu kaitannya dengan stunting. Bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana pola asuh daripada kita sehingga nanti anak kita tercegah dari stunting. Yang pertama, yang kedua, kita selalu melaksanakan sosialisasi di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak ini mengenai stunting.
Kemudian kami juga bekerja sama dengan CSR perusahaan memberikan PMT, pemberian makanan tambahan ke posyandu-posyandu yang baru saja kami lakukan. Kami bekerja sama dengan PT RAPP untuk memberikan makanan tambahan, susu dan lain sebagainya kepada posyandu-posyandu yang ada di Kabupaten Siak. Oke, Bu, dari sekian banyak kegiatan PKK yang ada di Kabupaten Siak, ada 4 Pokja tadi ya, 1, 2, 3, dan 4. Apa sih Bu yang harus diperbaiki oleh masyarakat kita, terutama dalam pola pembinaan keluarga? Iya, sebenarnya kalau mulai saya katakan tadi, segala program prioritas itu yang harus diperbaiki di tengah masyarakat kita. Kalau Pokja 1 itu pola asuh, memang kita mungkin harus lebih memperbaiki, lebih banyak mensosialisasikan lagi bagaimana pola asuh yang baik ya. Kemudian yang Pokja 2 itu berhubungan dengan UP2K, usaha peningkatan pendapatan keluarga, ini berhubungan dengan UMKM tadi. Pokja 3 juga berhubungan dengan lingkungan, dan Pokja 4 berhubungan dengan kesehatan. Saya merasa bahwa keempat kegiatan Pokja ini tadi memang harus selalu kita sosialisasikan kepada masyarakat, sehingga memang itu menjadi hal yang bisa memperbaiki lagi pola hidup masyarakat kita. Oke, berarti kalau dilihat sebenarnya masing-masing bagian baik Dekranasda maupun PKK ini ada saling keterkaitan. Iya. Nah, bagaimana Ibu bisa mensinkronkan nih antara Dekranasda, PKK, jadi goalnya tercapai? Iya. Kalau sinkronisasi ini karena ketuanya mungkin satu, jadi ini saling saling melengkapi ya, saling melengkapi. Kadang-kadang yang punya anggaran itu adalah Dekranasda, karena kami PKK tidak punya anggaran, tetapi kami bisa tadi saling melengkapi jadi cundia kan, jadi bisa banyak kegiatan yang bisa kami laksanakan untuk membantu masyarakat. Oke. Nah, kemudian nih Bu, tadi selentingan nih tentang Dekranasda, ini juga saya dengar juga nih selentingan untuk PKK. Oh, PKK ini cuma bikin program-program begitu aja, gitu kan, bagi-bagi ini, gitu, seperti Dekranasda berbagi, gitu. Sebenarnya apa sih yang terjadi, Bu? Iya. Jadi sebenarnya kegiatan ini kan kalau di PKK itu ada Pokja 1 tuh, gotong royong. Kemudian kalau di Dekranasda sebenarnya ide ini kemarin dari kawan-kawan juga. Dekranasda berbagi itu selalu juga saya sampaikan bahwa kami Dekranasda berbagi ini bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk pengrajin-pengrajin yang memang sangat membutuhkan bantuan kami akan membantu. Kalaupun uang kas kami tidak ada, sebagaimana saya sampaikan tadi, itulah iuran dari kawan-kawan untuk membantu memang yang membutuhkan. Jadi tidak ada memang niat itu untuk untuk pencitraan dan lain sebagainya. Ya, itu memang saya itu kami bersama kawan-kawan di sini rasanya kalau bisa membantu itu ada kepuasan tersendiri ya di hati, itu mungkin membuat kita lebih sehat juga, imun kita naik. Cuma mungkin tidak semua juga ya, berarti yang harus diprioritaskan. Oke. Baik pemirsa, kita masih bersama Ibu Rasida Alfedri, tetaplah di program Ngopi. Ya, pemirsa, menarik sekali perbincangan kami di program Ngopi kali ini. Kita bicara Dekranasda, kita bicara PKK, kita juga bicara harapan. Nah, ini bicara harapan ini, Bu, apa sih keinginan terbesar dari seorang ketua nih? Ya. Jadi memang selalu juga saya sudah sampaikan harapan terbesar saya, khususnya di Dekranasda Kabupaten Siak ini, saya ingin sekali seluruh lapisan masyarakat, baik itu masyarakat biasa, para pegawai, kemudian juga anak-anak sekolah, kita lebih memasyarakatkan memakai batik, tetapi batik yang dipakai adalah batik dengan motif Siak. Sekarang ini kan kalau kita lihat sebahagian besar pegawai, memang setiap hari Kamis ada baju seragam batik Siak, tetapi saya melihat anak-anak sekolah kita ada seragamnya memang memakai batik, tetapi motifnya masih motif Jawa. Saya berharap mudah-mudahan nanti ke depannya sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Siak bisa menggunakan motif Siak
Dari siapapun mengambil motifnya boleh, tidak mesti dari Dekranasda, karena UMKM kita yang batik ini kan banyak. Ada yang di Dayun juga, ada yang di Kerinci Kanan. Boleh siapapun memang mungkin diambil barangnya, tetapi saya berharap motif yang digunakan adalah motif dari Kabupaten Siak, biar batik ini lebih memasyarakat lagi di tengah-tengah masyarakat. Oke, apalagi tahun lalu ya Bu, Iya. kita juga pernah Festival bikin acara batik, iya. Siak, ada desainnya juga, dan dilihat dari rancangan-rancangan kawan-kawan para pengrajin juga luar biasa. Iya, bagus. Nah, bicara tentang batik Siak ini Bu, apa sih yang membedakan dengan batik yang lainnya? Yang membedakan dengan batik lain, kalau batik Siak yang pertama, kita di bawahnya ini kan memang ada gambar istana ya. Selain gambar istana, terus ada juga memang yang di bawahnya kita membuat jembatan, dan motifnya juga yang diambil adalah motif-motif khas dari Kabupaten Siak. Jadi kalau terlihat pun memang udah tahu ini batik. Iya, ini batik Siak. Oke. Nah, sejauh ini Bu, bagaimana sih Bu melihat antusias dari masyarakat terhadap batik Siak ini? Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Sekarang juga guru-guru mulai dari PAUD sampai dengan guru SMP itu alhamdulillah semuanya se-Kabupaten Siak sudah memakai atau menggunakan motif batik Siak. Baik. Memang kalau bukan kita siapa lagi Iya. yang harus bisa mengembangkan kearifan lokal ini? Iya, Bu, saya juga menyampaikan kepada Bupati, kemudian juga kepala dinas yang mungkin DL keluar, saya berharap gunakanlah juga batik Siak sambil untuk mempromosikan. Ibu, terima kasih untuk waktunya di program Sama-sama, Ngopi. terima kasih banyak. Ya, sukses selalu buat Ibu. Amin. Oke. Baiklah pemirsa, demikian bincang-bincang kami dalam program Ngopi bersama Ibu Rasida Alfedri, Ketua Dekranasda sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak. Semoga perbincangan ini menarik dan bermanfaat untuk Anda. Saya Kido Femirata mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.